Om Swastiastu. Kembali lagi dengan saya, anak-anakku, dengan Ibu di sini yang akan memberikan materi modul ajar Sat Atatayi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, ya. Nah, semoga sebelum dimulai, saya harap semoga semua kita dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan mampu menerima pembelajaran kali ini dengan baik. Nah, itu harapan saya. Lalu kita langsung saja ke materi pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang Sat Atatayi. Nah, yang pertama kita bahas adalah pengertian dari Sat Atatayi itu. Apa Sat Atatayi? Sat Atatayi itu terdiri dari kata Sat dan Atatayi. Yakni Sat berarti 6 dan Atatayi berarti cara melakukan pembunuhan. Nah, dengan demikian Sat Atatayi ini berarti 6 cara untuk melakukan pembunuhan. Sesungguhnya Weda sebagai kitab suci umat Hindu memberikan tuntunan tentang ahimsa karma, yaitu larangan untuk melakukan pembunuhan terhadap sesama makhluk hidup dengan motivasi balas dendam dan kemarahan. Nah, dalam ajaran ini, membunuh manusia ataupun membunuh seekor semut berarti melakukan karma buruk yang pasti akan dipetik buahnya di kemudian hari. Nah, selanjutnya, adapun bagian-bagian dari Sat Atatayi. Yang pertama itu adalah Agnida. Agnida adalah cara membunuh orang dengan membakar rumahnya, sehingga ya juga membakar orang yang ada di dalam rumah tersebut, seperti pencuri yang tertangkap kemudian dibakar hidup-hidup, orang yang ada di rumahnya juga mati terpanggang. Ya. Nah, para teroris, contoh lagi adalah para teroris yang melakukan pengeboman termasuk dalam pengelompokan Agnida ini, karena dia melakukan pembunuhan terhadap orang lain dengan cara mengebom. Ya. Nah, itu merupakan contoh yang gampang, yang simpel, yang dapat kita temui. Nah, jadi Agnida ini adalah cara membunuh orang dengan membakar. Setelah itu, yang kedua ada yang namanya yang disebut dengan wisada atau visada. Ya, wisada artinya membunuh dengan cara meracuni baik sesama manusia maupun binatang. Ya, meracuni baik sesama manusia maupun binatang. Nah, hal ini adalah merupakan perbuatan dosa, sebab perbuatan ini sangat bertentangan dengan hakikat hidup yang beradab. Contoh dari perilaku wisada ini adalah orang yang gemar memancing ikan, ya, memancing ikan di sungai atau di sungai atau di kolam, ya. Nah, dia mendapatkan banyak ikan ataupun sedikit, lalu tidak puas dengan hasil yang ia dapatkan. Nah, akhirnya ia mengambil jalan untuk meracun atau memberi portas, ya, atau sejenis racun lainnya untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Nah, lalu perbuatan ini sangat-sangat tidak dianjurkan, ya, karena selain merusak ekosistem, ya, ekosistemnya, tidak akan ada ikan-ikan yang akan menetas kembali karena ekosistemnya sudah dirusak. Nah, ini menyebabkan ikan-ikan yang lain yang ada di sekitarnya
juga ikut mati. Lalu contohnya lagi dengan meracun sesama manusia. Ya, jika memiliki dendam kepada seseorang, ada orang yang melakukan pembunuhan dengan memberi racun di makanan atau minuman yang disuguhkan, sehingga orang itu sampai meninggal. Perbuatan ini sudah jelas tidak berdasarkan dengan tatuam asi. Nah, perbuatan ini termasuk pembunuhan yang sangat kejam. Nah, pembunuhan di setiap agama ini tidak ada yang membenarkan. Semua agama melarang adanya pembunuhan. Lanjut yang ketiga, yang selanjutnya atarwa, ya, atarwa. Atarwa ini adalah cara membunuh dengan kejam dengan menggunakan ilmu hitam, ya. Ilmu hitam. Nah, secara antropologi, fenomena ini ternyata ada di masyarakat dunia, baik yang tergolong sudah mempunyai peradaban maju, ya, maupun yang masih primitif, ya. Bahkan di era modern ini, di sebagian orang masih mempercayai ilmu hitam, misalnya santet, teluh, dan di Bali itu terkenal dengan ilmu pengeleyakan itu sendiri. Nah, ini biasanya banyak terjadi, ya, banyak contoh kasus yang terjadi dengan orang membunuh menggunakan ilmu hitam. Nah, kemungkinan di sekitar kita pun ada, bahkan sudah tidak asing lagi. Tetapi kita kembali berpikiran baik, ya, semua sudah ada karmanya. Nah, lanjut adalah dratikrama. Nah, dratikrama ini membunuh dengan cara melakukan perbuatan memperkosa sehingga menghancurkan masa depan seseorang. Nah, perbuatan ini sungguhlah sangat biadab, tidak baik, dan dikecam oleh dunia. Siapapun tidak boleh merenggut atau menghancurkan kehidupan masa depan seseorang. Nah, ini sangat bertolak belakang juga dengan kehidupan adat yang kita miliki sebagai di adat timur, ya. Adat timur sangat-sangat dilarang untuk melakukan perbuatan seperti ini. Karena apa? Merusak masa depan kehidupan seseorang itu sama dengan membunuh orang itu secara perlahan-lahan. Lalu ada yang namanya Raja Pisuna. Nah, Raja Pisuna itu adalah membunuh dengan cara melakukan fitnah. Tentu anak-anak sudah tahu, sudah sering mendengar kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, fitnah itu adalah berita yang tidak benar. Perbuatan memfitnah ini, ya, biasanya menyebabkan orang lain meninggal secara perlahan-lahan. Ya, karena terlalu kepikiran dengan apa yang dilakukan orang lain yang menyebabkan dia meninggal dunia. Orang yang melakukan hal ini kelak setelah mati rohnya akan terlempar ke neraka niraya, yaitu neraka yang sangat panas menyiksa. Ya. Lalu jika dia dilahirkan kembali, ya, kemungkinan besar dia akan menjadi binatang. Nah, jika dia masih memiliki ada sisa karma baik, maka dia bisa terlahir menjadi manusia. Tetapi ya, sepanjang hidupnya dia akan mendapatkan hinaan. Bukan itu saja, dia juga akan selalu dalam keadaan susah dan menderita. Nah, yang terakhir adalah Sastrakna. Sastrakna adalah membunuh dengan cara membabi
buta atau mengamuk. Ya, mengamuk. Contoh tentang hal ini ditemukan dalam tragedi pembunuhan di taman kanak-kanak yang terjadi beberapa waktu lalu di Amerika Serikat. Nah, ini dia melakukan pembunuhan tanpa ada sebab yang jelas, mengambil senjata lalu membunuh secara membabi buta. Siapapun yang ada di dekatnya akan ia bunuh. Nah, ini sangat-sangat tidak disarankan. Bahkan kita harus menjauhi perbuatan Sat Atatai ini. Lalu ada cerita tentang Sat Atatai. Nah, di dalam kitab Sabhaparwa, salah satu episodenya menceritakan tentang upaya keras para Kurawa untuk menghabisi keluarga Pandawa. Ya. Nah, Pandawa terdiri dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa, sementara 100 Kurawa dari Duryudana dan adik-adiknya yang berjumlah 99 orang. Berbagai macam cara sudah dilakukan untuk membunuh Panca Pandawa, tetapi semuanya tidak berhasil karena Panca Pandawa selalu mendapatkan pertolongan dari para dewata. Mereka mendapat pertolongan karena para dewata karena mereka baik hati, sopan santun, disiplin dalam belajar, dan berani menghadapi masalah. Atas bujukan Sangkuni, paman dari Duryudana atau kakak dari permaisuri Gandari, Korawa merekayasa agar Panca Pandawa menghadiri sebuah upacara Durga Puja di luar kota kerajaan. Nah, dengan licik, Sangkuni yang dibantu oleh rakyat kerajaan Gandhara membangun sebuah istana megah dan indah. Tetapi bahannya semua terbuat dari kardus, yang mana kardus ini akan mudah terbakar. Misalnya kardus ini dipersiapkan untuk menghina para Panca Pandawa dan ketika mengikuti upacara Durga Puja. Pada hari yang sudah ditentukan, berangkatlah rombongan Panca Pandawa ini ke tempat yang dilaksanakan upacara tersebut. Semua berjalan lancar, tidak ada yang aneh, bahkan tidak ada kendala yang dihadapi. Nah, setelah upacara berlangsung, beristirahatlah para Pandawa ini di dalam istana kardus dan tidak pernah merasa curiga. Nah, kecurigaan mulai muncul ketika tengah malam tiba karena semua pintu terkunci dari luar. Kemudian Bima dengan kekuatan kuku Panca Nakyanya menggali lubang di bawah rumah atau istana kardus yang tembus sampai ke hutan. Lalu keluarga Panca Pandawa ini bergegas meninggalkan rumah kardus melalui lubang terowongan yang dibuat oleh Bima. Begitu sampai di hutan, dengan cepat rumah kardus tersebut terbakar. Nah, karena dibakar sendiri oleh anak buahnya Sangkuni, Raja Gandhara. Pada saat pagi tiba, mereka semua pura-pura bersedih mengenang keluarga Pandawa yang dikira sudah hangus terbakar bersama istana kardus tersebut. Pesan dari cerita ini adalah jangan berusaha membunuh orang lain dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun karena dosanya ini sangatlah besar bagi mereka yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Ya, dengan cara apapun. Lalu berdasarkan kepercayaan para pembunuh itu akan terlahir di alam neraka, ya, terlahir di alam neraka, dan bila reinkarnasi kembali akan menjadi orang yang selalu sakit-sakitan sepanjang hidupnya, kemudian meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Lalu selanjutnya adalah cara menghindarkan diri dari akibat negatif Sat Atatai. Nah, Sat Atatai ini mengingat begitu buruknya akibat dari melakukan pembunuhan, maka agama Hindu memberikan jalan terbaik agar terhindar dari niat
untuk melakukan pembunuhan sebagai berikut. Selalu mendekatkan diri dengan ide Sang Hyang Widewasa, para dewa dan leluhur melalui berbagai media upacara keagamaan. Nah, puja Trisandya setiap hari jangan diabaikan karena akan dapat menghapuskan kegalauan hati akibat banyaknya masalah dalam kehidupan. Lalu mencurahkan keresahan hati di dalam doa sambil melantunkan lagu-lagu pujian secara hikmat dan khusyuk. Semua ini akan dapat mengurangi rasa dendam, putus asa, dan mencegah niat yang tidak baik. Nah, itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua adalah serius mendengarkan, memahami, dan melaksanakan ajaran guru, terutama guru Rupake, guru pengajian, dan guru Wisesa. Bagi mereka yang berani melawan guru, maka akan mendapatkan ganjaran atau balasan berupa kesulitan sepanjang hidupnya. Contohnya bila ada seorang wanita yang berani melawan ibu kandungnya bisa kesulitan saat melahirkan anaknya. Nah, di kemudian hari. Untuk itu jangan marah kepada guru sehingga niat untuk berbuat tidak baik itu menjadi hilang. Lalu yang ketiga, lakukan tirta yatra secara teratur mungkin setahun sekali. Ya, ini penting karena kitab Sarasa Muscaya menganjurkan agar umat Hindu melakukan tirta yatra. Melaksanakan tirta yatra sama artinya dengan 5 kali melakukan yatnya. Ya. Tirta yatra itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak peduli mereka kaya ataupun miskin. Ya. Nah, dalam tirta yatra akan didapatkan air suci. Nah, bisa bertemu dengan orang suci dan menambah wawasan. Sehingga tidak merasa diri paling menderita di dunia ini. Lalu yang keempat, rajin mengikuti kegiatan keagamaan seperti latihan Dharma Gita, latihan tarian keagamaan Hindu, atau latihan gamelan, terus ada Dharma Wacana dan Dharma Tula. Dengan latihan seni upacara keagamaan seperti menari, menabuh gamelan, maka akan terasa rasa estetika yang ada di dalam diri, budi akan semakin halus, perilaku akan semakin berkarakter karena otak kanan kita terlatih dengan baik. Lalu yang kelima adalah olahraga dan istirahat secara teratur. Nah, di dalam tubuh yang sehat akan bersemayam juga jiwa yang sehat. Nah, jangan mengabaikan kesehatan tubuh karena dengan tubuh yang sehat, penampilan nampak prima dan diperhatikan orang lain. Hal ini juga dapat mencegah niat untuk melakukan pembunuhan. Lalu lakukan tapa, brata, yuga, dan samadhi dengan tertib. Ya, melakukan tapa, yoga, dan samadhi dengan tertib. Tapa artinya pengendalian diri. Brata artinya puasa, mengendalikan makan dan minum. Sedangkan samadhi artinya konsentrasi. Ya, konsentrasi pikiran. Nah, sehingga sebagaimana seekor ulat yang bertapa di dalam kepompong, kemudian bisa terbang menjadi kupu-kupu, yang begitu juga manusia setelah melakukan tapa, brata, samadhi dengan baik, maka diharapkan kecerdasannya akan bertambah. Ya, harisma dan wibawanya juga akan menjadi terpancar. Nah, bagi wanita kecantikannya dari dalam akan muncul, ya, tidak hanya dari luar tetapi dari dalam juga. Nah, dan akan muncul. Nah, orang-orang sukses adalah mereka yang selalu melakukan tapa, brata, dan samadhi dari zaman ke zaman. Dengan demikian, niat untuk membunuh menjadi tidak ada. Nah, dan akan
tidak ada dan merasa sia-sia. Lalu perhatikan teman dekat kita. Nah, hindari pergaulan dengan para pemabuk, para penjudi, pencuri, apalagi dengan pembunuh. Ya, teman ini adalah sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Apabila lingkungan kita buruk, maka perilaku kita pun akan ikut otomatis akan menjadi buruk juga. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang baik, dengan kata lain, carilah pertemanan yang baik. Nah, sehingga kita akan terhindar dari niat untuk membunuh orang lain. Ya. Lalu setelah itu latihan melakukan kebaikan. Ya, mencoba hal-hal yang baik. Ya, mencoba hal-hal yang baik. Dilatih dari hal-hal yang kecil sampai ke hal-hal yang lebih besar. Nah, mulai dari mematikan keran setelah memakai, lalu membuang sampah pada tempatnya, membantu orang yang benar-benar memerlukan pertolongan, lalu menyumbang darah ketika ada korban yang benar-benar memerlukan darah kita dalam suatu bencana alam misalkan. Nah, lalu 9 ada hidup harus sejahtera. Dan Weda sangat menganjurkan umat Hindu dan umat manusia pada umumnya untuk selalu hidup makmur. Ya, hidup makmur, damai, dan sejahtera. Ini berarti ya hidup ini harus, artinya agama Hindu sama sekali tidak menyukai dengan yang namanya kebodohan. Nah, maka dari itu Weda itu diturunkan untuk menuntun umat manusia agar tidak bodoh. Karena kebodohan adalah sumber bencana dari manusia itu yang sesungguhnya. Nah, Weda itu menganjurkan kita untuk rajin belajar agar kita pandai. Weda juga menganjurkan umat manusia hidup hemat, ya, karena dengan apa yang kita miliki itu akan membuat hidup kita lebih berbahagia. Ya. Kita dapat membantu orang lain, baik berupa benda, harta maupun dengan tenaga yang kita punya. Nah, ini merupakan tabungan karma baik yang kelak pasti akan berbuah manis. Nah, itu saja pemaparan tentang Sat Atatayi dari Ibu kali ini. Nanti kita akan sambung lagi di video pembelajaran yang lainnya, dan mungkin jika ada yang kurang nanti akan kita diskusikan secara langsung ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Titiang tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.